Jika banyak yang ingin bertanya, barangkali panitia bisa punya jalan pintasnya. Baik, boleh di grup. Jadi saya insya Allah bersedia untuk menjawab via voice nanti kalau kesempatan hari ini belum selesai terjawab ya. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan apa yang bisa diharapkan. Dan barangkali kalau Pak Cam mungkin kan juga bisa intervensi untuk ikut menjawabnya. Jadi silakan nanti yang jawab, yang belum mendapatkan kesempatan untuk langsung bertanya pada saat ini, tetap bisa menyampaikan pertanyaannya tadi via grup ya. Ya, baik. Berarti ada grupnya peserta ini. Baik, terima kasih ya. Dari Bapak Rizky namanya ya. Masya Allah ya, kisah cintanya. Gagal nyala jadi ketua BEM tapi dapat istri, alhamdulillah ya ini ya. Semoga sama senantiasa dengan cinta yang selalu bertumbuh, Masya Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika orang tuanya aktivis tapi anaknya tidak mau mengikuti jejak orang tuanya ya, bahkan mungkin jadi ujian bagi orang tuanya. Betul, ini tidak sedikit yang kami temui. Teman-teman sendiri dengan berbagai macam problemnya ya. Yang paling ekstrim itu anaknya murtad ada. Murtad Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga yang buka jilbab, ada juga yang maaf homoseksual, narkoba ada, kemudian ada juga yang bercerai ya anaknya akhirnya, ada juga yang bahkan mau membunuh bapaknya ada, membunuh bapak ibunya, saking bencinya bapak ibunya. Ada yang beberapa masuk rumah sakit jiwa karena kerasnya bapaknya dalam mendidik dia, dendam dengan orang tuanya. Jadi luka pengasuhannya itu sampai dia gangguan jiwa. Jadi ya ada yang begitu dan ada juga yang melarikan diri dari rumah, memilih jadi anak jalanan, ada. Yang lebih ringan dari itu tentu tidak sedikit ya, kita tahu ya. Telah sampai kepada kita kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya enggak? Kurang apa Nabi Nuh? Telah sampai pula kepada kita kisah putra-putra Yakub, sekian banyaknya ya. Mereka adalah para nabi pilihan Allah, tetapi tetap ada ujian juga. Tentu tidak sepenuhnya bahwa kita menyalahkan orang tua atas apa yang terjadi pada anaknya. Tapi ada satu benang merah yang kami tarik dari mengapa orang baik anaknya tidak selalu terdorong mengikuti orang tuanya menjadi baik, atau bahkan anaknya memilih jalan untuk tidak baik. Ya, saya ada seorang gadis yang dulu pernah jadi binaan saya. Dia mengatakan, menuliskan di akun media sosialnya, orang tuaku punya preferensi terhadap agama tertentu dan pilihan politik tertentu, tapi aku berbeda dengan orang tuaku. Dan pada waktu itu dia posisinya sedang di gereja. Saya konfirmasi kepada yang bersangkutan, dia bilang aku hanya mencoba-coba untuk datang juga di itu. Ya tentu saja dia melepas kerudungnya ketika datang situ. Aku cuma mencoba-coba. Jadi dia coba-coba datangi semua agama. Kata dia aku mencoba mencari dulu. Walau alam saya kehilangan lacak dia sekarang karena orang tuanya sudah di sebelah. Ya nggak tahu juga gitu. Jadi tadi saya menyampaikan ada benang merah yang kemudian bisa dihubungkan satu sama lain. Saya tidak bicara tentang para nabi ya. Saya bicara pada zaman kita sekarang ini. Ada benang merah yang bisa kita temukan, yaitu orang baik itu, bapak ibu yang baik itu, agar anak-anaknya mau mengikuti jalannya, itu bukan hanya butuh dia menjadi teladan yang baik, tapi butuh dia hangat, akrab dan dekat. Bapak yang baik tapi sibuk berdakwah, tidak sempat untuk memberikan sapaan, elusan, mungkin juga doa untuk anak-anaknya sendiri. Anaknya merasa jauh hatinya. Tadi benar, Diva mengatakan Pak Cah itu kadang ngoyo, memaksakan diri. Sampai saya juga heran gitu misalnya. Anak saya lagi mudik ini yang nomor 2 karena suaminya sedang di Bolivia. Dia ada di rumah kami. Terus nanti suaminya pulang tanggal 4, tanggal 5 bulan depan. Pak Cah bertanya, kamu pulang kapan? Tanyakan sama dia mau pulang kapan ke Depok. Tanggal 5, suaminya pulang tanggal 5, dia akan berangkat tanggal 5.
Dia langsung bilang pada admin, kosongkan jadwal API tanggal 5, 6, 7 pokoknya 2 hari mau nganter. Jadi seluruh acara harus di cancel agar dia bisa mengantarkan anak saya untuk pulang ke Depok. Makanya ngapain sih API memaksakan diri? Kadang-kadang kita merasakan dia kan baru datang dari mana gitu ya. Kami datang dari Banyuwangi tanggal 4. Tanggal 5 sudah harus berangkat ke Depok, itu kan maksa banget. Sementara tanggal 6, tanggal 7 sudah harus ngisi di mana lagi misalnya. Jadi bahkan nanti dari sini pun minggu depan saya ngisi di Bandung dan Pak Cah baru langsung dari Jakarta ke Bandung, tidak pulang dulu ke Jogja karena sudah kelelahan gitu ya dengan urusan beliau di Jakarta. Tapi beliau selalu begitu. Dalam lelahnya itu menyempatkan. Jadi anak-anak merasakan walaupun tidak setiap hari didampingi oleh ayahnya, tapi hadir, hangat, akrab, dan dekat. Dan beliau memang orang yang sangat humoris ya, lain dengan saya. Tadi mungkin sisi itu Bang Diva tidak menyampaikan. Pak Cah itu selalu ngelucu di rumah, bercandaan terus di rumah. Sementara saya orang yang serius, saya cuma ikut tertawa atau kadang-kadang juga bercandanya garing. Mungkin kalau saya bercanda anak-anak nggak ketawa. Anak Umi biasanya serius. Iya Bang, Umi serius nggak Bang? Kadang-kadang serius, kadang bisa bercanda Bang. Ya mungkin saya bercandanya tuh ada maksud ya. Kalau Pak Cah itu bercanda asal aja bercanda, dan kita semuanya tertawa mesti dengan candaan Pak Cah karena beliau bercanda dengan kehangatan. Hangat, akrab, dan dekat itu penting ya. Maka para ayah kalau aku ini orang serius nggak bisa bercanda, coba googling deh cara candaan-candaannya nggak? Googling deh cerita-cerita aneh atau lucu gitu ya, yang semoga bikin keluarga itu juga merasa ada kehangatan di sana gitu ya. Itu ya, satu itu. Tidak cukup menjadi orang baik tapi harus hangat, akrab, dan dekat. Yang kedua tentang cara pandang kita. Kita janganlah menghentikan sejarah seseorang hanya pada saat kita melihatnya saat itu saja. Sebenarnya anak kami juga tidak mulus-mulus saja. Ada juga pergolakan-pergolakan yang mungkin terlewat dari pengamatan Diva. Karena Diva ini dari kecil lurus. Diva ini dari kecil anak yang lurus saja. Nggak pernah macem-macem gitu. Jadinya ya dia ngelihat saudaranya lurus saja. Saya juga pernah punya problem-problem dengan anak pertama misalnya. Karena memang karakternya berbeda sekali. Tetapi itu kita selesaikan dengan kehangatan, dengan kebaikan itu. Saya juga punya problem dengan anak yang ketiga. Tapi sama. Saya susul, saya ajak ngobrol dari hati ke hati, empat mata, kadang-kadang yang bicara saya, kadang yang bicara Pak Cah, dan selesai gitu. Dan memang benar Pak Cah itu nggak pernah marah, nggak pernah meninggikan suara sama sekali. Mungkin kalau anak-anak mendengar saya agak tinggi, tapi tahu bahwa saya tidak marah, memang suara saya yang tinggi gitu ya. Memang suara saya tinggi, keras gitu, kalau manggil atau apa gitu. Tapi mereka tahu saya tidak marah, memang suara saya tinggi. Gitu. Hangat, akrab, dan dekat sehingga anak merasa bahwa dia disayangi, dia diterima, dan kemudian terdorong untuk mengikuti orang tuanya. Nah yang kedua tadi, jangan menghentikan sejarah anak-anak kita. Artinya begini, saya selalu katakan pada anak-anak saya, ya itu saya sampaikan di forum-forum ya, ketika anak saya menunjukkan hal-hal yang belum seperti kita harapkan. Saya akan katakan pada mereka, Umi Abi yakin kamu itu anak baik. Dan Umi Abi sabar untuk menunggu kamu lebih baik lagi. Dan pasti kamu akan menjadi anak baik. Kita harus percaya kepada Allah. Selama kita tidak bermaksiat, selama kita taat kepada Allah, Allah akan izinkan kok anak keturunan kita juga mendapatkan kebaikan itu. Mungkin ada saatnya fase-fase di mana dia menjadi ujian, tapi jangan lekang untuk terus berdoa sehingga anak kemudian akan kembali pada kita. Tadi yang saya ceritakan kasus di mana sampai ada yang murtad itu Bapak Ibu. Jadi dia itu anak pertama dari 6 bersaudara perempuan. Dia merasa bahwa di keluarganya dituntut sebagai anak pertama yang harus kemudian mengurus adik-adiknya. Bapak ibunya berjibaku untuk menegakkan ekonomi keluarga dan berdakwah. Nah ketika di SMA, dia kenal dengan laki-laki yang berbeda agama dan keluarganya itu sangat menyayangi dia. Di rumah dia dituntut untuk melakukan banyak hal. Di tempatnya laki-laki itu kalau dia pulang sekolah ke sana, dia diratukan. Dia diterima dengan baik, disayangi, kira-kira seperti itulah. Akhirnya ketika lulus SMA, dia memilih untuk tinggal bersama dengan keluarga itu. Dipisahkanlah oleh orang tuanya dengan segala macam cara. Kami ikut mendampingi pada waktu itu. Sampai orang tuanya pindah, hijrah ke beda pulau, membawa dia. Sampai di pulau itu dia minggat balik lagi ke tempatnya laki-laki itu. Akhirnya dia menikah dengan tidak
restu orang tuanya punya anak satu. Tapi orang tuanya tidak pernah berhenti untuk berdoa dan berusaha. Sampai pada titik di mana anak ini punya kesadarannya, bisa diambil, paksa, sadar kembali, masuk Islam kembali. Alhamdulillah sekarang jadi hafiz Quran. Sudah berkeluarga, sudah punya anak. Saya sampai sudah melupakan dia. Pada suatu ketika saya mengisi iktikaf akhwat. Suatu ketika saya mengisi iktikaf akhwat di sebuah rumah, di sebuah base camp. Saya datang ke sana, dia mengatakan, Umi ingatkah dengan saya? Namanya sama dengan salah satu nama putri Rasulullah. Umi ingatkah dengan saya? Kata dia. Aduh, kamu siapa ya, sebentar. Saya mengingat-ingat karena dia pakai cadar pada waktu itu. Kemudian dia mengatakan, dia buka cadarnya, oh ya, ingat. Kalau ketika ngeliat wajahnya saya ingat, saya peluk dia. Saya menangis karena saya tahu kisahnya bagaimana dia sempat masuk Hindu. Saya menangis itu, saya peluk dia. Alhamdulillah kamu di sini nak. Iya Umi, alhamdulillah aku dapat hidayah lagi. Sekarang aku menghafal Quran, doakan ya Umi, hampir selesai. Masya Allah, saya diundang pada pernikahan yang kedua. Dan kemudian ketika dia punya anak pertama, dia pun datang bersama dengan suaminya bawa anaknya. Masya Allah, doa orang tua, jangan pernah putus pengharapan. Jika hari ini seorang anak menjadi ujian bagi orang tuanya tidak pernah putus harapan. Insya Allah anak akan kembali ke pangkuan orang tua selama dia perlakuan anaknya dengan baik. Itu ya. Mungkin kadang-kadang kita melihat binaan-binaan di kampus, ini bapaknya Ustadz Kabir gitu ya, ini bapaknya pengurus pusat, kok anaknya seperti ini? Jangan hanya diomongin begitu. Doakan dia. Ya, orang tuanya sudah memberikan waktunya untuk dakwah. Doakan anak-anak ini insya Allah kembali lagi kepada pangkuan Islam. Itu ya. Itu saya kalau ngelihat anak-anak yang demikian, Masya Allah ya. Saya les-les sudah kita terima. Saya sama Pak Cah ini adalah orang-orang yang menerima anak-anak yang begitu, memilih jalan yang berbeda-beda begitu. Jadi kami rawat mereka sehingga mereka kembali lagi ke jalan tarbiyah, insya Allah. Itu insya Allah ya Mas Rizky ya. Baik, pertanyaan yang kedua, aduh saya lupa tadi apa Mas ya? Saya harus buka. Pertanyaan kedua tadi 7.000 kata. Oh ya baik. Ya dari ibu di sana ya baik ya. Pertama begini ya, landasan berpikir kita bahwa semua yang tidak berasal dari Al-Quran dan hadis itu punya peluang salah, paham? Ya, hanya pendapat manusia, ya, nggak ada yang mutlak benarnya. Itu pertama gitu, pahami dulu itu ya. Kalau ada yang mengatakan perempuan itu 7.000 kata ya, 21.000 kata, 20.000 kata, laki-laki 7.000 kata, itu salah satu pendapat. Mungkin dia benar dengan berbasis experience ya, penelitian tertentu, tapi juga tidak bisa dikatakan dia punya kebenaran mutlak ya. Kenapa? Kalau kita meyakini itu sebagai kebenaran mutlak, akhirnya nuntut suaminya, aku tuh mau ngomong 21.000 kata, dengarkan, malah padu gitu ya, malah bertengkar. Padahal belum tentu benar juga gitu. Itu ya kita pahami gitu ya. Itu pendapat manusia, dia ada benarnya untuk sebuah basic experience tertentu, tapi tidak untuk seluruh manusia mutlak. Jadi tidak, yang mutlak adalah kebenaran dari Allah dan Rasulnya, itu dulu aja gitu ya. Saya juga sering menyampaikan begitu. Perempuan cerewet karena katanya konon gitu ya. Konon 21.000 kata, tapi pasti tidak selalu begitu karena beberapa laki-laki mengatakan, berapa perempuan, Bu saya pendiam, suami saya cerewet katanya gitu. Ada kasus begitu, suaminya banyak omong dan kami juga dapat klien-klien yang perempuannya diam saja, laki-lakinya ngomong terus gitu. Dan saya nggak pikir kok kayak mau wedok ya, gitu ya. Kayak sama perempuan ya, laki-lakinya omong terus gitu, bicara terus begitu. Ada yang begitu. Nah, memahami paradigma itu artinya begini. Memang kita punya sebagai perempuan tuh punya katanya vitamin otak, vitamin bicara. Jadi di sini tuh ada bagian aktifnya berbicara. Hormon bicara itu lebih banyak lah gitu. Memang kita punya syahwat untuk berbicara perempuannya. Tapi Bu, kalau mau mengeluarkan banyak, Bu coba tiap hari itu tilawah aja. Bu Nunung ini bercerita ya. Bu Nunung ini katanya kalau wafat sehari jalan bolak-balik begitu 30 menit katanya tilawah setengah juz dapat gitu. Ngene iki kalau tilawah entah hafalan entah apa gitu, lah lumayan loh ya setengah jam bicara itu kalau berapa ribu kata kalau direkam nggak tahu tuh gitu. Ya, 1 ya, kita tilawah, 2 berzikir. Coba di rumah itu
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, udah habis itu Bu 21.000 kata. Sudah dipraktekkan belum? Saya coba, karena Pak Cah itu orangnya juga seperti kata Ibu tadi, kerjaannya tuh ceramah di luar. Sampai dulu pernah ngajar di 7 kampus pada waktu masih mudanya itu. Ngajar kampus ini, ngajar kampus ini, dan seterusnya, jadi dosen di 7 kampus. Itu kalau sore hari pulang, beliau itu minum teh, duduk selonjor begitu, sambil minum teh. Anak saya perempuan, anak pertama, usianya baru 5 tahun, dia mengatakan begini, Abi itu kalau pulang dari pergi, mesti duduk diam saja sambil minum teh gitu. Karena sore hari dia senang lihat anaknya bermain-main, ikut tertawa, tapi dia diam saja. Terus dia mengatakan begini, bercanda, namanya bercanda ya. Abi capek Kak, capek Kak, kalau di luar kan bicara ada yang bayar, di rumah nggak ada yang bayar, kata dia begitu. Kalau di luar kan Abi bicara yang bayar, di rumah tuh gak ada yang bayar, kata Abi ya, saya cubitin lah gitu, karena saya gak akan bayar dia kan gitu ya, dengan dia ngomong. Tapi itu bentuk candaannya dia. Ya Kak capek. Saya tahu dia lelah karena udah ngomong seharian, seperti sekarang juga dari forum ke forum ngomong seharian di rumah lelah, maka saya tidak menuntut Pak Cah itu bicara. Bahkan saya tidak menuntut dia mendengarkan saya gitu. Terus gimana dong saya mengeluarkan itu? Ya saya ikut ceramah gitu kan. Enggak, ketika di rumah ya udahlah ngomelin anak-anak, ngajar anak-anak nyanyi sendiri, pikir sendiri, tilawah sendiri, akhirnya banyak yang keluar. Ini contohnya ya Bu. Tapi tetap suami istri itu harus ngobrol. Bapak-bapak di sini sediakan telinga untuk suami istri ya, yang ikut acara ini ya. Setidaknya udah mengurangi kegalauan 200 istri ini. Tetap harus ngobrol. Sering dikatakan suami istri itu penting untuk ngomongin hal-hal yang tidak penting. Ya, yang remeh-remeh, yang begitu. Mungkin Bang Diva ini ketika kecil sempat menyaksikan, saya kadang-kadang sama Pak Cah itu ngobrol berdua terus ketawa-ketawa sendiri. Sampai saya nggak tahu anak yang mana yang mengatakan ke kami, Abi itu kalau ngobrol berdua kok ketawa-ketawa terus gitu. Terus pengen tahu gitu. Padahal karena bukan suami itu kadang-kadang nggak perlu diketahui anak-anak kan. Karena kita punya kenangan-kenangan yang ngomong di kita aja kita langsung ketawa gitu. Ingat apa, ingat makanan apa langsung ketawa, ingat barang apa ketawa gitu kan, karena mesti ada peristiwa lucu dari setiap itu kemudian kita tertawa gitu. Atau menirukan ekspresi dulu yang lucu dan seterusnya. Pokoknya ngomongin hal yang tidak penting itu penting bagi suami istri. Jadi jangan selalu komunikasi suami istri itu komunikasi yang Jadi bentuknya begini. Ada komunikasi itu 2 bentuk sebenarnya. 1 komunikasi untuk mendekatkan, 2 untuk mengambil keputusan. Itu harus ada semuanya. Komunikasi yang mendekatkan itu nggak penting-penting omongannya, nggak penting-penting. Yang penting itu hangat, akrab dan dekat tadi itu, ya. Ke anak juga begitu. Ada komunikasi yang bentuknya adalah mendekatkan, ada komunikasi yang bentuknya adalah mengambil keputusan. Ditambah lagi kalau sama anak itu yang mengarahkan, ya bentuknya nasihat. Nah kadang-kadang yang menjadi garing di rumah itu hanya komunikasi yang bentuknya adalah mengambil keputusan. Sesuatu misalnya ini anaknya mau disekolahkan di mana, udah gitu doang. Ini besok kamu pergi kemana gitu ya. Ini beli apa dan seterusnya. Sementara hal-hal yang untuk mendekatkan kurang. Coba diramu untuk kemudian itu menjadi hal yang ada sehari-hari. Nah kalau kita misalnya ada seorang istri yang suamiku kok nggak nggak punya kesempatan untuk ngomong denganku gitu ya. Itu sampaikan dengan asertif. Asertif itu begini, jangan menyerang apa yang dilakukan oleh pasangan kita. Misalnya mengatakan, Abi itu di luar sibuk, pulang sampai di rumah pegang HP, nggak sempat dengerin aku, terus tidur habis itu. Itu namanya menyerang. Yang perlu kita lakukan adalah aku dan perasaanku dan apa yang aku harapkan darimu. Ingat ya, aku dan perasaanku. Aku tuh merasa sedih, merasa kurang kalau Abi itu sering pergi. Aku ingin ya Abi punya waktu untuk kita ngobrol gitu ya. Aku ingin Abi punya waktu untuk ngobrol. Jadi aku dan perasaanku. Jangan kita mengatakan Abi tuh sukanya pulang telat, itu bikin jengkel tahu enggak, bikin panik yang di rumah kalau Abi itu pulangnya telat gitu. Tapi kita mengatakan, aku khawatir sebenarnya kalau Abi tidak segera pulang. Tolong kalau terlambat pulang kabari aku. Jelas bagi laki-laki dia harus ngapain gitu. Bukan hanya disuruh nebak-nebak. Lah terus
Kalau kamu gitu aku suruh ngapain? Enggak gitu. Suaminya bukan paranormal ya. Tadi bukan malaikat istrinya. Sekarang suaminya bukan paranormal. Yang disuruh menebak-nebak apa kemauan istri. Tapi kitanya yang ngomong. Gimana Bu, rumusnya gimana Bu? Aku dan perasaanku ya. Dan apa yang kuharapkan dari kamu. Bukan kamu dan perbuatanmu dan akibatnya bagiku. Bukan gitu ya. Beda ya, dibalik ya. Kamu dan perbuatanmu itu, kalau abis itu suaranya keras-keras kayak gitu itu aku juga emosiku jadi naik kan gitu ya. Itu kamu dan perbuatanmu dan akibatnya bagiku. Itu minta korban. Minta korban itu merasa selalu dia adalah objek dari perilaku orang lain. Tapi kalau kita mentalnya pemenang itu, kita yang mengambil keputusan. Kita sampaikan, aku tidak nyaman mendengar suara yang keras, Bi. Tolong Abi kalau bicara agak rendah suaranya. Kan gampang ya, bukan kamu dan suara kerasmu, tapi apa yang kita harapkan. Itu asertif. Kalau kita pengen suami kita ngobrol dengan kita, ya disampaikan bahwa aku pengen kita punya waktu untuk ngobrol gitu. Itu ya. Nah tadi juga kaitan dengan bahasa cinta. Semoga teman-teman tidak salah paham. Jadi begini, suami istri itu pada jamaknya kebanyakan itu berbeda bahasa cintanya, nggak selalu sama ya. Saya melihat Pak Cah itu bahasa cintanya ada dua, waktu kebersamaan dan juga word affirmation. Jadi sangat orang yang kemampuan bahasanya tinggi itu adalah sangat sensitif dengan kata-kata. Sementara saya, bahasa cinta saya adalah sentuhan fisik. Ya juga dia kedua word affirmation, tapi yang paling utama sentuhan fisik gitu. Jadi saya tuh selelah apapun, secapek apapun, sejengkel apapun, semarah apapun gitu. Kalau sama pacar dipijit-pijit itu udah hilang semuanya. Rahasianya cuma dipijit-pijit itu. Saya sakit apapun, misalnya saya banyak mual, badanku gak enak banget. Aku lagi gini-gini, dipijit-pijit langsung sembuh semuanya. Misalnya saya sedih banget karena satu dan lain hal, saya nangis, saya dipijit-pijit saya langsung kemudian sembuh misalnya. Itu karena bahasa cintanya sentuhan fisik. Maka kita tidak bisa memaksakan pasangan kita sama dengan kita. Nggak harus sama, berbeda nggak apa-apa. Nah problemnya muncul ketika pasangannya itu tidak bisa memenuhi harapan pasangannya. Ada seorang istri, bahasa cintanya sentuhan fisik. Tapi suaminya orang yang geli kalau dipegang. Suaminya orang yang risih kalau dipegang. Kata istrinya, aku bahasanya sentuhan fisik, aku pengennya dipeluk, pengennya dicium, dielus-elus, kalau tidur dipeluk. Dia hanya tidur Bu, di depan TV. Saya tidur di ranjang, dia nggak mau tidur jejer saya. Dia risih kalau tidur bersentuhan sama orang. Dan ada yang sebaliknya begitu. Saya bilang begini, ketika bahasa cinta kita tidak bisa dipenuhi oleh pasangan kita, coba sesuaikan diri kita, di set mentalnya untuk menyesuaikan diri dengan bahasa cinta yang bisa diberikan oleh pasangan. Ketika pasangannya bisanya memberikan hadiah, misalnya, maka di set bahwa aku bisa kok berbahagia dengan bahasa cinta yang diberikan oleh pasanganku, gitu ya. Kita asertif juga untuk pasangan kita juga sesekali memberikan bahasa cinta yang kita miliki, begitu ya. Jangan paksakan pasangannya ketika dia tidak bisa memenuhi bahasa cinta kita. Tapi sesuaikan diri kita dengan kemampuan pasangan di dalam memberikan bahasa cinta sambil latih pasangan agar dia bisa menyesuaikan diri dengan bahasa cinta kita. Begitu ya Bu ya. Yang terakhir dari tadi apa yang? Pertanyaan terakhirnya adalah untuk yang pertama. Ada kok catatan saya Mas. Saya ingatnya kedua. Ya ada kok. Bentar, saya yang pertanyaan keduanya itu anak yang berbeda, bagaimana tips melakukannya? Baik ya. Oh ya benar. Yang pertama itu kakak. Dari juga. Pak Median Pratama ya. Oke, kenapa dengan keluarga yang mudah emosi ya, dengan orang yang tidak, dan kenapa sulit mengendalikan emosi di keluarga. Kemudian dua anak yang karakternya berbeda baik ya. Ya Bapak Ibu, saya selalu mencatat pertanyaan-pertanyaan para peserta. Kadang-kadang saya kalau punya waktu di rumah itu saya buat postingan untuk jadi Q&A-nya di bahan di salah satu akun media sosial. Baik. Iya, ada sebuah fenomena begini. Teman-teman saya mengatakan ini untuk para guru ya. Saya pernah punya sekelompok ibu-ibu guru yang ngaji bersama dengan saya. Kemudian mereka bertanya begini, Bu, saya tuh kalau di kelas ngedepi 30 murid anaknya orang, saya bisa sabar. Tahu kelanjutannya? Ketika di rumah Bu, saya cuma punya 3 anak, itu kok tanduk saya keluar terus. Ibu guru, Bapak guru, halo.
tanduk saya kok keluar terus. Lalu ada seorang suami itu pernah curhat begini di forum seminar ini ya, di luar acara. Dia mengatakan, Bu, istri saya itu di apa namanya, di sekolah itu bu guru teladan. Dia itu banyak sekali penghargaannya dan banyak sekali mendapatkan amanah. Sabarnya bukan main. Tapi Bu, kalau di rumah saya sama anak-anak jadi sasaran dimarahi terus. Karena di sekolah dia nahan. Jadi di rumah itu keluar semuanya dan saya dan anak-anak yang dimarahi terus, kata suaminya. Saya juga pusing Pak mikir itu ya. Tapi benar kata Bapak tadi, kadang-kadang perasaan bahwa ini tim, tidak apa-apa, aku jadi diriku yang seadanya gitu ya kepada mereka, sementara pada orang lain dia jaim. Tapi itu paradigma yang salah. Orang terdekat kita, tim kita adalah orang yang paling layak mendapatkan diri kita, versi terbaik kita. Setuju? Yang tahu kita ini orang baik atau tidak siapa? Pasangan kita, anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka 24 jam ketemu dengan kita. Kalau saya tampil di sini 3 jam, Bapak Ibu melihat, oh Bu Ida itu baik sekali ya. Kita ketemu cuma 3 jam kok, ya kan? Tapi kalau yang mengatakan misalnya suami saya, Bu Ida itu baik, nah barulah mungkin saya insya Allah baik gitu. Jadi pasangan kita yang lebih tahu. Makanya ada sebuah kisah yang cukup mengharu biru tentang hal itu. Ada seorang ayah yang dia mengalami hal yang buruk di luar. Pada waktu itu dia pulang kemalaman, motornya gembos, dia harus nuntun panjang gitu. Sementara dia punya tagihan hutang dan berbagai macam beban kehidupan di luar yang dia rasakan. Tapi ketika dia akan masuk rumah, si ayah ini, dia meletakkan semua emosinya di luar rumah. Dia menggambarkan di depan rumahnya ada sebuah pohon yang dia centelkan semuanya di situ, emosi negatifnya ditaruh semua di situ. Lalu dia bismillah, beristighfar, mengetuk pintu rumah, mengucapkan salam dengan suara terindah, terlembut, terbagus yang dia miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu melihat anak-anaknya, maka wajahnya yang dia pasang adalah wajah paling ceria yang dia bisa tampilkan. Senyumnya yang paling manis yang dia bisa berikan. Dia tinggalkan semua beban beratnya di luar sana dan dia temui keluarganya dengan wajah yang paling baik. Jadi pada waktu itu dia diantarkan oleh seorang yang melihat ketika di perjalanan dia sangat menderita, sampai di rumah dia berubah sekali menjadi ayah yang penyayang. Lalu dia bertanya, kenapa kamu tadi itu butek sekali di jalan, begitu di rumah kamu menjadi orang yang seperti itu, padahal rumahnya juga bukan rumah yang bersih, rapi, ya berantakan juga gitu. Tapi kamu kemudian justru menampilkan begitu. Dia mengatakan bahwa keluargaku lah yang paling berhak mendapatkan aku yang terbaik. Bapak Ibu, kalau hari ini nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, ketemu dengan anak-anak, anak-anak ingin Bapak Ibu yang senyumnya paling manis, suaranya paling lembut, tawanya paling hangat, pelukannya paling erat. Jangan berikan itu kepada atasan Anda, kepada teman-teman Anda, bukan kepada istri dan anak Anda. Maka ingat-ingat ya, mereka lah yang akan mencatat, mereka yang akan meniru, mereka lah yang akan melanjutkan sifat-sifat baik Anda. Lalu kalau ada anak yang berbeda-beda bagaimana? Sebenarnya anak-anak kecil, masih kecil ya Pak ya, yang menguji kita dengan sikap-sikap mereka yang mungkin ganggu kita misalnya, itu karena mereka minta perhatian sama kita. Saya punya kisah menarik tentang itu. Seorang ibu yang semi single parent karena suaminya PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Kalau Ahad pergi, Jumat datang lagi, ya pulang Jumat kembali Ahad. Jadi selama hari Senin sampai Jumat dia bersama dengan 3 anak perempuannya. Yang paling besar usia 9 tahun, adiknya 6 tahun dan adiknya lagi baru 3 tahun. Kata ibu ini pada saya, Bu, anak saya pertama yang kelas 3 SD ini yang jadi troublemaker. Dia paling menguji emosi saya. Tiap hari dia nakali 2 adiknya dan itu membuat saya jadi marah-marah sama dia. Saya katakan begini, Bu, tolong baca buku saya. Sayangnya bukunya habis, jadi saya tidak bisa menawarkan pada Bapak Ibu semuanya. Judulnya Menyayangi Anak Sepenuh Hati. Terbitan Era Intermedia sudah nggak terbit lagi, bukunya sudah habis.
Saya kasih buku saya, baca ya bukunya. 2 minggu kemudian saya bertemu dengan dia. Lalu dia mengatakan begini, Bu, terima kasih ya bukunya. Jadi kata dia, pada suatu hari kami lagi berempat main ya. Saya membaca buku dan mereka bertiga bermain. Lalu tiba-tiba 2 adiknya itu nangis keras itu. Saya tahu ini pasti ulah kakaknya. Biasanya ketika mereka bermain bertiga lalu 2 adiknya nangis, saya akan berteriak, "Kakak, diapain adiknya?" Gitu Bapak Ibu ya. Dinakali lagi adiknya gitu. "Apain lagi kamu?" gitu. Kadang saya jewer dia, kadang saya cubit dia, saya bentak dia gitu. Karena saya sedang baca buku Bu Ida. Buku itu menceritakan tentang bagaimana mengendalikan emosi pada anak-anak, orang tua pada anaknya. Saya letakkan bukunya, saya mengambil nafas, saya tata jantung saya yang sudah kencang, yang pengen berteriak itu. Saya lihat dengan pandangan yang paling lembut yang bisa saya berikan pada anak pertama saya. Saya bilang begini, "Kakak sini, sini pangku bunda." Anaknya kaget. Biasanya kalau dia melakukan itu, dia sudah siap mendengarkan teriakan atau cubitan atau bentakan, tapi orang tuanya memanggil dengan suara yang lembut, "Kakak sini pangku." Dia bingung, tapi pelan-pelan dia datangi ibunya. Lalu takut-takut dia duduk di pangkuan ibunya. Dia khawatir jebakan ini. Tahu-tahu mendekat dicubit atau diapain gitu. Takut-takut dia. Ternyata ibunya kata, "Saya peluk Bu anak saya." Kata Bu Ida, salurkan rasa cinta dengan pelukan itu. Bapak Ibu pernah enggak memeluk sambil menyalurkan rasa cinta? Beda ya. Peluk sambil menyalurkan rasa sayang. Saya salurkan rasa sayang saya kepada dia, memaafkan, benar-benar saya peluk, saya elus-elus sambil saya mengatakan begini, "Nak, Mama sayang sama kamu. Sayang banget. Maafkan Mama kalau selama ini Mama kasar sama kamu. Mama cubit kamu. Mama gak pengen kasar sama kamu. Maafkan Mama ya Nak. Mulai hari ini kalau Mama mau kasar sama kamu ingatkan ya Nak." Dia peluk sambil menangis, air matanya mengalir. Anak perempuannya heran. Dia lihat mamanya, hatinya tersentuh Bapak Ibu. Dia ikut menangis, dia peluk mamanya. "Mama, aku juga nakal, aku juga minta maaf Mama. Mulai hari ini aku juga mau baik." Bapak Ibu, apa yang terjadi? Anak-anak yang lain datang ikut memeluk mereka yang nangis tadi. Sejak hari itu Bu Ida katanya, anak perempuan saya adalah tangan kanan saya di dalam mengurus adik-adiknya. Dia menjadi anak yang sangat penyayang pada adik-adiknya. Insya Allah. Saya mendengarkan itu aja Bu, berurai air mata saya. Masya Allah, saya tidak menyangka tulisan sederhana saya itu bermanfaat sampai segitunya. Terima kasih ya Bu, dia peluk-peluk saya. Saya bilang begini Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, jangan lakukan hal yang sama. Selama itu polanya begitu, anaknya ganggu, ibunya marah, berteriak, mencubit, besok diulang lagi dan terus begitu. Ibunya frustasi sendiri. Polanya nanti diikuti adiknya. Kalau ibu ingin hasil yang berbeda, lakukan hal yang berbeda. Anak-anak kita anak pertama, kalau ditanya pasti tidak mau jadi anak pertama. Ya enggak? Ketika kemudian mereka mendapatkan sepenuhnya kasih sayang bapak ibunya, lalu datang adik-adiknya, tiba-tiba mereka menjadi outsider. Orang lain. Apa-apa adik. Semua orang datang ngasih hadiah ke adik. Semua orang datang gemes-gemes sama adiknya, dia terpinggirkan. Waktunya ibunya, bapaknya sepenuhnya untuk adiknya. Maka mereka harus mencari cara agar menjadi pusat perhatian. Kadang-kadang dengan cara mereka meminta perhatian dengan agak nakal dan seterusnya, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya bilang begini, kalau anak mau mulai membuat ulah, yang pertama perbaiki hubunganmu dengan Allah. Yang kedua, limpahi dia dengan kasih sayang. Dengan keteladanan yang baik, dengan kasih sayang, dengan doa. Insya Allah semuanya selesai Bapak Ibu. Itu sudah terbukti, udah banyak yang membuktikan. Kalau itu dilakukan maka semua hal-hal itu akan selesai insya Allah.
Nah, jangan lepas untuk mendoakan anak-anak ya. Walaupun mereka sifatnya berbeda-beda, satu mungkin menguji iman kita, menguji akhlak kita, yang satu mungkin menyenangkan kita, qurrata a'yun, tetap limpahi dengan kasih sayang yang sama, jangan dibeda-bedakan, jangan sampai anak-anak merasa bapak ibunya tidak adil. Orang Jawa bilang ban side ban siladan, tapi jadilah orang tua penyayang yang ekspresinya sama. Masya Allah. Ini masih ada sesi tanya jawab lagi atau sudah? Masih ada sesi lagi atau sudah? Sudah. Oh, saya boleh closing statement aja Boleh. sekalian ya Bapak Ibu. Ya, karena sudah habis waktunya, saya closing statement aja Bapak Ibu sekalian. Saya menceritakan ulang untuk perenungan kita bersama. Ya, mohon maaf saya banyak storytellingnya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Apakah menjadi mengantuk? Enggak ya. Alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah. Ya, ini kisah lama yang banyak beredar di internet. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah bacanya, apalagi kalau penggemar tulisan-tulisan Pak Acah. Ya, tentang sebuah kotak yang berisi boneka rajut dan uang 1 miliar rupiah. Ada yang sudah mendengar kisah itu? Ya, alhamdulillah, kalau belum biar jadi sesuatu yang baru ya. Kisahnya adalah terjadi bukan di Indonesia tapi di Barat. Tentang pasangan suami istri yang tidak pernah bertengkar. Mereka tidak punya anak-anak, tapi si kakek dan nenek ini sampai tua mereka tidak pernah bertengkar. Kemudian kemudian si nenek ini sakit tua, yang kira-kira sudah nggak ada harapan lagi untuk hidup. Ketika si nenek ini dalam keadaan yang sangat berat sakitnya di rumah sakit, si kakek menunggu. Lalu si nenek ini mengatakan, "Kek, selama ini mungkin kau heran tentang sebuah rahasia yang aku melarang engkau untuk mengetahuinya, yaitu sebuah kotak yang aku simpan di atas lemari di rumah kita. Hari ini Kek, aku akan memberitahu kebenaran dari rahasia itu." Memang mereka si nenek punya rahasia yang dirahasiakan dari kakek itu, dan hari itu dia merelakan untuk suaminya mengetahui. "Ambillah Kek, bawalah ke sini." Si kakek pulang ke rumah, mengambil kotak itu dengan harap-harap cemas. Apa rahasia yang akan dibukakan istriku untukku? Kemudian si nenek, ketika di hadapan nenek, si kakek itu memegang kotak itu, belum dia buka. Nenek mulai bercerita, "Dulu di awal-awal kita menikah, kadang-kadang aku marah padamu. Aku adalah seorang perempuan yang emosional. Kadang-kadang aku marah dengan perlakuanmu. Lalu nenekku memberi nasihat, janganlah kamu marah pada suamimu. Itu adalah rahasia pernikahan bahagia. Jangan marah," kata neneknya. Lalu aku bertanya, "Kalau aku marah bagaimana, Nek? Karena aku ini suka marah." Neneknya mengatakan, "Kalau kamu marah, rajutlah sebuah boneka untuk menyalurkan rasa marahmu," kata si nenek ini. Dan dia mengatakan, "Aku pegangi kata-kata nenekku dan aku praktekkan dalam pernikahan kita yang panjang." Si nenek sudah berusia 90 tahun, si kakek sudah berusia 91 tahun. Dalam pernikahan kita yang panjang, aku praktekkan itu. "Bukalah Kek, aku akan sampaikan rahasiaku padamu." Si kakek membuka kotak itu, isinya adalah sebuah boneka rajut dan uang yang nilainya mungkin 1 miliar rupiah. Lalu dia tersenyum. "Kalau begitu, selama pernikahan kita yang puluhan tahun, engkau baru marah 1 kali ya, Nek." Aku tahu jawabannya mengapa ada boneka rajut di sini. Lalu uang 1 miliar ini apa? Lalu nenek itu mengatakan, "Kek, benar, boneka itu adalah aku rajut ketika aku marah. Uang 1 miliar itu adalah hasil penjualan dari boneka-boneka yang aku rajut." Jadi kira-kira berapa ribu kali sebenarnya si kakek itu menimbulkan emosi dari nenek, tapi nenek tidak pernah marah karena dijual boneka rajutnya ya.
Nanti di rumah, tolong tanyakan istrinya sudah merajut berapa boneka. Apakah sudah bisa dijual senilai 1 miliar, lumayan buat beli rumah ya. Artinya evaluasi bagi kita ayah bunda, sekiranya apakah kita ini sebenarnya memendam kemarahan pada pasangan kita atau pasangan kita menyebabkan kita marah satu sama lain. PR nanti malam tolong dibicarakan dengan pasangan, apa harapanmu kepadaku dan apa harapanku kepadamu ya. Jangan bikin bertengkar. Ini PR boneka rajut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat-sangat logis ya. Terima kasih.